Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Sulistari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Ibnu Rashid dan pemikirannya. Simak terus ya. Yang pertama, biografi Ibnu Rashid. Nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Rashid. Dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus. Ia terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rashid. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama Averroes. Sebutan ini sebenarnya diambil dari nama kakeknya. Keturunannya berasal dari keluarga yang alim dan terhormat, bahkan terkenal dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan. Kakek dan ayahnya mantan hakim di Andalus, dan ia sendiri pada tahun 566 Hijriah atau 1169 Masehi diangkat pula menjadi hakim di Sheffield dan Cordova karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu hukum. Pada tahun 1173 Masehi, ia dipromosikan menjadi Ketua Mahkamah Agung Qadhi al-Qudat di Cordova. Karya-karyanya sebagai seorang filsafat di dunia Islam bagian barat, Ibnu Rashid juga telah membuat sebuah karya dalam tulisannya. Karya-karya Ibnu Rashid benar-benar memuat sudut pandang ke arah filsafat. Di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tahafut at-Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Tahafut at-Tahafut lebih luwes daripada Fasl dalam menegaskan keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Akan tetapi, Tahafut at-Tahafut juga setia kepada Fasl melalui pandangan terhadap diri Nabi yang mempunyai akal aktif untuk melihat gambaran-gambaran secara rasional, seperti halnya juga para filsuf, dan yang mengubah gambaran-gambaran tersebut dengan mengubah imajinasi menjadi simbol-simbol yang sesuai kebutuhan orang awam. Dengan demikian, rasionalisme religius Ibnu Rashid bukan sekedar reduksionisme, seperti halnya paham Al-Muwahhidun. Ini merupakan keyakinan pada kemungkinan untuk membangun kembali rantai penalaran secara a posteriori. Yang kedua, Fas al-Maqol Fima Bain al-Hikmat wa al-Syariah min al-Ittisol. Kitab ini berisikan tentang hubungan antara filsafat dengan agama. Yang ketiga, Al-Kasyafan Manahij al-Adilat fi Aqaid al-Milad, berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Yang keempat, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, berisikan uraian-uraian di bidang fikih. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Rashid. Sebagai komentator Aristoteles, tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rashid sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rashid menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rashid terkenal dengan nama explainer, Asyarih atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexander de Aprodis, filsuf yang menafsirkan filsafat Aristoteles pada abad kedua Masehi, dan Thomestius. Dalam beberapa hal, Ibnu Rashid tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof muslim sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, dalam memahami filsafat Aristoteles. Walaupun dalam beberapa persoalan filsafat ia tak bisa lepas dari pendapat dari kedua filosof muslim tersebut. Pemikiran epistemologi Ibnu Rashid. Dalam kitabnya Fas al-Maqol ini, Ibnu Rashid berpandangan bahwa mempelajari filsafat bisa dihukumi wajib, dengan dasar argumentasi bahwa filsafat tak ubahnya mempelajari hal-hal yang wujud yang lantas orang berusaha menarik pelajaran atau hikmah atau ibrah darinya. Sebagai sarana pembuktian akan adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang mawujud atau tentang ciptaan Tuhan, maka semakin sempurnalah ia bisa mendekati pengetahuan tentang adanya Tuhan.
Bahkan dalam banyak ayat-ayatnya Tuhan mendorong manusia untuk senantiasa menggunakan daya nalarnya dalam merenungi ciptaan-ciptaannya. Jika kemudian seseorang dalam pemikirannya semakin menjauh dengan dasar-dasar syar'i, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, ia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai berkecimpung dalam dunia filsafat. Kedua, ketidakmampuan dirinya mengendalikan diri untuk tidak terseret dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan yang ketiga adalah ketiadaan pendamping atau guru yang handal yang bisa membimbing memahami dengan benar tentang suatu objek pemikiran tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin filsuf akan berubah menjadi mujtahid, tidak mempercayai eksistensi Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan. Kalaupun ia berada dalam kondisi semacam itu, bisa dipastikan ia mengalami salah satu dari 3 faktor di atas, atau terdapat dalam dirinya gabungan 2 atau 3 faktor tersebut. Sebab kemampuan manusia dalam menerima kebenaran dan bertindak dalam mencari pengetahuan berbeda-beda. Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama, lewat metode al-katabiyah atau retorika, yang kedua lewat metode al-jadaliyah atau dialektika, yang ketiga lewat metode al-burhaniyah atau demonstratif. B. Metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharrik al-awwal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya. Wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Konsepsi Ibnu Rushd tentang ketuhanan jelas sekali merupakan pengaruh Aristoteles, Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di samping keyakinan agama Islam yang dipeluknya, mensifati Tuhan dengan esa merupakan ajaran Islam, tetapi menamakan Tuhan sebagai penggerak pertama tidak pernah dijumpai dalam pemahaman Islam sebelumnya, hanya dijumpai dalam filsafat Aristoteles dan Plotinus, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan dipahami dan dimengerti materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.